Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma ya arhamar rahimin. قال المؤلف حفظه الله ورعاه بحفظه ورعايته ونفعنا به بعلومه بعلوم سائر الصالحين amin. Pada pertemuan yang ke-20 ini semoga seluruh para sahabat, para pemirsa selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan dan tercapai segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Pada poin yang ke-39 liman yashkul araq, yaitu doa bagi orang yang mengeluh tentang penyakit al-araq. Al-araq itu tidak bisa tidur atau penyakit insomnia, sahabat. Penyakit insomnia. Jafi Nuzhatil Jalis, di dalam kitab Nuzhatil Jalis terkutip atau ada qala rajulun syakautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-araqah. Di dalam kitab Nuzhatul Jalis itu diriwayatkan atau ditulis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang penyakit insomnia atau tidak bisa tidur malam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Qul, katakanlah atau berdoalah, Allahumma gharatin nujum, ya Allah, telah pudar atau telah tenggelam an-nujum, bintang gemintang, wahada'atil uyun, dan telah tenang mata-mata, wa anta hayyun qayyum, dan engkau adalah zat yang maha hidup dan maha mengurus. La ta'khudhuka sinatun wala naum, tidak hinggap atau tak pernah hinggap kepadamu wahai Allah sinatun, rasa kantuk, wala naumun, dan tidur. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus. Ahdi laili, tenangkanlah malamku, wa anim aini, dan tidurkanlah mataku. Fakultuha, kemudian aku membacanya. Ini katanya seorang laki-laki yang mengeluh tentang penyakit insomnia, kemudian ia membacanya setelah dikasih tahu atau diajari doa seperti itu oleh Rasulullah. Fadhaballahu anni ma ajid, kemudian Allah menyingkirkan atau menyingkap atau menghilangkan dariku ma ajid, terhadap penyakit yang aku rasakan. Artinya dengan membaca doa seperti tadi, alhamdulillah ia kemudian bisa tenang dan bisa tidur. Akhrajahu Tabarani fil Kabir, diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Kabir, dalam Al-Kabir, wa Ibnu As-Sinni, dan diriwayatkan oleh Ibnu As-Sinni fi Amalil Yaum wal Lailah, dalam kitab Amal Al-Yaum wal Lailah, amalan siang dan malam. Kemudian yang ke-40, ilajul araq, juga sama, obat daripada penyakit insomnia yang tidak bisa tidur, wal faza, dan penyakit kaget atau terkagetkan, terkaget-kaget di saat tidur. An Umar bin Syu'aib, diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib, an-nabi, dari orang tuanya yaitu ayahnya Syu'aib, an jaddihi, dari kakeknya Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, idza fazi'ah,
Jika terkagetkan ahadukum salah satu kalian fin naumi di saat tidur, falyakul maka hendaknya ia berdoa atau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, ya Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min ghadabihi dari murkanya atau murka Allah, wa iqabihi dan dari siksanya, siksa Allah, wa syarri ibadihi dan dari sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya hamba-hambanya. Wa min hamazati syayatin dan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu, min hamazati syayatin dari gangguan para syaitan, wa an yahdurun dan dari datangnya mereka untuk mengganggu. Fa innaha lam tadurrah maka sesungguhnya syaitan lan tadurrahu tidak akan tidak akan berdampak atau membahayakan baginya dengan membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri iqabihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahduru. Ya, memang nikmat termasuk ketenangan di dalam tidur itu juga menjadi bagian dari nikmat. Dan apabila nikmat yang mungkin setiap harinya kita meremehkan nikmat ini, ketika dicabut oleh Allah, Masya Allah, banyak yang sampai berobat ke Singapura, ke luar negeri, gara-gara dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tidur. Atau bahasa kerennya, bahasa medis kedokterannya, penyakit insomnia. Ini adalah doa dari Rasulullah agar kita bisa tenang tidurnya, bisa nyenyak tidurnya, bisa tenang. Wa fi riwayatin akhrajaha Malik fil Muwatta, dan dalam satu riwayat yang ditakhrij oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, di mana dikutip di dalam kitab Muwatta, anna Khalid bin Al-Walid, sesungguhnya Sayyidina Khalid bin Walid bukan rajulun, tadi kan rajulun min ashabi Rasulillah syakari. Di sini rajulun ya. Rajulun qala rajulun syakautu ilan nabi. Rajulun ini tidak jelas di situ. Sahabat yang mengeluh tentang penyakit arok itu, tidak bisa tidur atau insomnia. Tapi di dalam sanad atau di dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta memperjelas riwayatnya bahwa itu adalah rajulun, itu adalah Khalid bin Walid, di mana dia tidak berkata dengan di sana. Kalau di hadis yang di depan ini di Nuzhatul Majalis, syakautu ilan nabi al-araq, seorang laki-laki atau sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah tentang penyakit al-araq ya. Kalau di sini langsung bukan rajulun lagi, tapi ada namanya, yaitu Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Dia berkata kepada Rasulullah, inni urawwa fi manami. Jadi dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa saya ini urawwa, dibuat tidak tenang, dibuat gelisah lah. Fi manami, di saat ia tidur. Jadi dengan membaca, kemudian oleh Rasul diajari dengan membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri iqabihi. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Kemudian yang ke-41, poin ke-41 ini doa atau amalan liman ta'arra minal laili wa arada ijabat ad-da'wah. Orang ini amalan liman ta'arra minal lail, bagi orang yang, kalau saya lihat di kamus ini ta'arra bermakna mengigau. Orang yang sering mengigau atau ngigau, ketika ia tidur ia ngomong tidak karu-karuan. Liman ta'arra, bagi orang yang suka mengigau minal laili, di waktu malam, wa arada ijabat ad-da'wah, dan juga ingin dan juga ini doa bagi orang yang ingin dikabulkan hajatnya. Jadi ngumpul ini dua, dikasih satu doa oleh Rasulullah dengan dua khasiat
Dua faedah yaitu bisa tenang di tidurnya dan juga bisa dikabul atau dikabulkan hajat dan keinginannya. Akhrajal Bukhari an Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anan Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail, barang siapa yang suka mengigau di waktu malamnya, faqala, maka ia mengucapkan doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Satu Allah dan tak ada sekutu baginya, lahul mulku lahul hamdu, bagi Allah segala dan seluruh kerajaan, walahul hamdu, dan baginya pula seluruh pujian, segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, Maha Suci Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar, wala haula, dan tak ada usaha untuk menghindar dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Tsumma qala, kemudian ia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Auda'a, atau berdoa, kata Rasulullah, ustujiba lahu, maka doanya akan dikabulkan baginya. Fa in tawadda'a shalla qubilat salatuhu, lebih-lebih juga jika ia setelah itu berwudu dan salat, setelah membaca doa ini, qubilat salatuhu, maka salatnya diterima. Jadi ini satu doa tapi komplit ya. Selain ia bisa tenang di waktu tidur, ketika malam ia misalkan terkagetkan atau tidak ingin ia mengigau, ini doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian setelah membaca doa ini, dia oleh Rasul diberi kebebasan berdoa, baik setelah itu dia memohon ampunan kepada Allah atau meminta suatu hajat, keinginan kepada Allah, ustijib lahu. Maka dengan membaca doa ini, selain ia dibuat tenang tidurnya, ia juga hajatnya akan dikabulkan. Ditambah lagi, jika ia berwudu dan sholat, maka sholatnya akan diterima sebab dengan membaca doa ini. Jadi semoga pertemuan yang ke-20 ini cukup sebentar, semoga bermanfaat. Mungkin durasinya tidak seperti biasanya, hanya 13 menit atau 15 menit. Semoga membawa manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.